Halo, saya Khoros Madavi dan ini adalah sesi keempat dari Stylebox. Saya berharap kita bisa segera terbebas dari virus agar kita bisa bertemu langsung. Sekarang mari kita buka proyek baru. Kita akan membuat bagian baru. Tugas sebelumnya yang saya minta kepada Anda adalah untuk membuat penutup lampu. Itu mencakup 3 tindakan utama yang telah kita pelajari sejauh ini. Kecualikan, ungkapkan, dan sapuan. Saya ingin cepat melakukan ini di tengah sekarang. Pertama, saya hanya ingin membuat bingkai di mana bagian pencahayaan dari penutup lampu akan ditempatkan. Saya ingin bekerja dengan sketsa yang rapi. Lihat, saya ingin menggambar sebuah lingkaran. Anda lihat, dengan tab, kita sebenarnya bisa mengubah sumbunya. Kemudian, saya ingin membuat dimensi yang tepat. Menggunakan garis tengah. Jika Anda lihat, lampunya menyala ketika saya datang. Di sini dengan sangat tenang, Anda akan memperhatikan bahwa tanda berwarna muncul di samping mouse kami, menunjukkan bahwa saya tegak lurus terhadap sumbu I. Jika seperti ini, itu akan sejajar. Jika tidak, dalam hal ini, Anda dapat mengkliknya sejenak dan menjalin hubungan. Anda akan melihat bahwa itu telah menyoroti tanda dengan sumbu I. Baiklah, dan biasanya ingin memiliki lingkaran lain yang persis di halaman ini, jadi semua orang di sini cukup untuk saat ini. Saya akan memberikan ukurannya. Pintasan dimensi pintar telah diatur. Saya ingin ukuran atas menjadi ukuran tertentu, seperti 100, tetapi sedikit lebih kecil, sekitar 80, untuk tingginya. Berapa banyak ini seharusnya, misalnya 100 yang sama, saya telah memberikan ukuran ini dengan sangat baik. Sekarang, pada titik ini, kita bisa melakukan hal yang sama pada sumbu ini. Jika Anda ragu, sejenak, kita bisa menggambar dengan cara normal dan mengatakan bahwa itu seharusnya berada di sumbu X. Dan sekarang ujung bagian ini harus sejajar sempurna dengan lingkaran ini, agar menempel dengan aman. Biarkan saya melakukan hal yang sama di atas. Saya hanya ingin menemukan ujung dari kedua ini. Jadi, sekarang saya akan menghubungkannya menggunakan alat garis, dan itu akan terlihat seperti ini. Nah, saya ingin melakukan langkah lain pada pekerjaan saya untuk membuatnya sedikit lebih alami. Saya akan menggambar garis tengah dari sini ke sini dan saya ingin memberinya sudut, misalnya sudut 5 derajat. Saya juga ingin melakukan operasi yang sama di bagian atas. Dimensi pintar untuk kedua ini akan diatur pada sudut 5 derajat tanpa kontrol. Anda mungkin bertanya mengapa saya melakukan ini, dan saya akan memberitahu Anda. Sama seperti trim, saya akan menghapus bagian tambahan ini. Sekarang, biarkan saya menggambar lingkaran di sini terlebih dahulu. Sejauh yang saya pikir, 40. Tidak akan buruk, bahkan 30 juga baik. Sekarang, saya akan mengambil garis saya dan berhenti di sini. Saya akan mengambil trim saya lagi dan memotong bagian ini. Sejauh ini, saya sebenarnya memiliki sesuatu seperti ini sampai mencapai bagian atas. Saya juga akan menghapus bagian ini. Kamu lihat, ini seperti garis yang dimulai dari sini, melingkar, naik, dan kemudian melengkung kembali dari sisi ini. Saya ingin membuat bentuk seperti kawat di sini. Dan ini masih kurang sesuatu. Telinga ini sangat tajam. Anda lihat, jika saya melanjutkan dengan sweep dan mengatakan bahwa saya ingin memiliki sumbu melingkar, yang juga merupakan jalur saya
Sketsa 3D yang saya kerjakan mungkin tidak akan memberi saya pratinjau karena ketebalan semimimi untuk sekrup ini terlalu banyak. Mari kita coba 4. Jadi kita lihat bahwa ini baik-baik saja, tetapi jika saya mengonfirmasi ini, ada beberapa tepi tajam di sini yang tidak bisa dibengkokkan oleh kawat saya, seolah-olah telah dilas. Oleh karena itu, saya akan menghapus ini. Jika Anda ingin menerapkan fillet, karena seluruh pekerjaan telah dipilih, menerapkan fillet memakan waktu lama, karena program mengira saya ingin memfilet semuanya, padahal saya tidak ingin melakukannya. Misalnya, jika saya mempertimbangkan garis-garis ini dan mengatur ukurannya menjadi 2 mm, tampaknya tidak bisa menerapkan fillet sama sekali. Jika ia sudut-sudutnya hanya akan diberi fillet dan seluruh pekerjaan tidak akan. Anda mungkin bertanya mengapa saya tidak bisa menggunakan fillet dalam sketsa 3D kami. Sayangnya, karena ini tidak berada pada sumbu tertentu dan memiliki bentuk melengkung, fillet ini tidak berfungsi di sini. Lihat, ini berhasil di sini. Kenapa tidak berhasil di sini? Yang dua ini berhasil karena keduanya berada di bidang yang sama. Syukurlah kita berhasil membuat salah satunya berfungsi. Yang ini juga berada di bidang yang sama dan dapat diterima. Fakta bahwa permukaan mereka berubah adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Itu tidak memiliki contoh sebelumnya. Keduanya telah menyebabkan konflik. Sekarang, jika kita ingin melakukan sesuatu seperti ini sendiri, apa yang harus kita lakukan? Saya akan menggunakan spline untuk menghubungkan garis dari sini ke sana. Saya akan menghapus dimensi pintar dan menghubungkan kedua ini bersama-sama. Saya akan mengatur jarak dari sini ke sini menjadi 5 dan saya akan memotong kelebihan. Sekarang mari kita ingat bahwa itu bukan garis, itu adalah spline. Dan seperti yang Anda ingat, sebuah spline dapat melengkung. Oleh karena itu, saya akan mengambil ini dan mengendalikannya, dan saya juga akan mengambil bagian bawah dan mengatakan bahwa kedua bagian ini harus tangan satu sama lain. Saya akan melakukan operasi yang sama pada bagian atas juga. Mari kita kembali ke atas dan ulangi proses ini. Saya akan mengambil jarak 5 dan 5 potongan, menghapus tambahan, dan mengatakan bahwa kedua ini tangan, dan kedua ini juga tangan. Sejauh ini semuanya tampak baik. Sekarang saya ingin melakukan operasi sweep, dan saya ingin memiliki diameter melingkar. Saya akan beri sketsa 3D saya untuk dipilih. Dan saya akan mengatur angkanya menjadi 2. Tampak bagus. Jadi saya klik OK. Sebenarnya jika Anda ingin membuat sesuatu yang lebih profesional dan realistis, mungkin bukan ide yang buruk untuk membuat garis ini berasal dari sisi ini juga, sehingga kerangka dapat menutupi dan menahannya dari kedua sisi atau 4 sisi yang sering terjadi. Tetapi cara ini juga dapat diterima karena kita hanya ingin berlatih dan menggunakan teknik-teknik tersebut. Sekarang setelah saya membangun kerangka, saya akan melanjutkan ke bagian cangkang pencahayaan yang berputar di sekitarnya. Ini tergantung pada desain Anda. Haruskah saya menempatkannya di halaman depan? Apakah ini akan memberi saya ini di tengah lingkaran? Ya. Saya akan menggambar lingkaran seperti ini di sini lebih rendah juga. Biarkan saya menjelaskan. Saya menggambar sedikit lebih besar. Jadi mari kita juga menetapkan nomor untuk itu. Yang ketiga jelas terlalu banyak, jadi saya pikir 2 dan 8 sangat cocok untuk itu. Jika kita bisa memilih kedua angka ini bersama-sama, kita tidak memiliki teman dengan ukuran itu lagi. Saya akan menyamakan teman-teman tersebut, dan kemudian mari kita lanjutkan ke garis.
Saya akan mengambilnya dari satu bagian dan membawanya ke titik ini. Sebenarnya, saya akan menghapus bagian horizontal sepenuhnya dan melakukan hal yang sama persis di sisi ini. Sejauh ini sangat luar biasa. Saya ingin garis ini dan lingkaran ini bersentuhan dengan hati-hati. Nah, lingkaran saya belum diperbaiki di tempatnya. Itulah sebabnya saya memindahkannya. Baiklah, mari kita lihat elemen apa yang bisa kita gunakan untuk membantu. Saya telah memusatkan kedua elemen ini bersama-sama. Ini tidak akan memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Apa bagian tambahan dari garis ini dan lingkaran ini yang tangan? Omong-omong, saya mengatur balok saya untuk pemangkasan pintas karena saya menggunakannya sangat sering. Ini mempercepat pekerjaan kami. Di mana itu? Tab kustomisasi ada di keyboard kelima. Semuanya ada di kotak gaya di sini. Anda dapat mencari pemangkasan ini untuk permukaan. Dalam sketsa, Anda dapat melihat bahwa saya telah mengatur pintasan untuk diri saya sendiri. Sekarang, mari kita naik lebih tinggi dan ulangi operasi ini, menghapus yang berlebih. Nah, sekarang kita bisa mengambil offset dari ini, karena kamu tahu saya ingin memutarnya di pekerjaan ini. Ya, jika saya datang sekarang dan menekan putar dan kemudian menekan pintasan. Jika saya menekan putar sekarang, mari pastikan sketsa sudah dipilih. Opsi gabungkan ini, meskipun saya menghapusnya, adalah sesuatu yang besar yang tidak cocok dengan bingkai itu. Kita bisa melakukan dua hal di sini. Yang pertama adalah saya bisa mengambil offset dari sketsa ini seperti ini, dengan ketebalan bahkan setengah milimeter atau bahkan kurang 2/10 milimeter. Kemudian saya bisa melakukan operasi putar. Jika saya tidak melakukan operasi ini sebagai offset, maka opsi fitur tim, jika Anda ingat dari sesi terakhir, ketika kami mengaktifkannya, kami belum melakukan offset. Itu muncul dan bertanya ketebalan apa yang ingin Anda berikan. Sebenarnya di sini saya ingin menambahkan bahwa 2/10 mm, sehingga tampaknya menciptakan cangkang bagi saya. Untuk pertama kalinya saya melakukan pekerjaan ini sendiri. Saya ingin itu berputar 360 derajat. Adapun penggabungan, kita akan katakan itu tidak seharusnya memberi saya sesuatu seperti ini. Tentu saja bagian ini salah karena tidak bisa keluar dari dalam itu, tetapi jika kita terus melacak, kita bisa memperbaiki sketsa tersebut. Namun seperti yang Anda lihat, karena saya mematikan gabungkan, sekarang saya memiliki koleksi. Ketika saya memberi penghargaan padanya, saya mengklik kanan dan memilih mengubah transparansi sehingga bagian shell yang saya buat menjadi transparan, memungkinkan saya untuk melihat apa yang telah saya lakukan. Contohnya, nanti kita bisa menyesuaikan bagian itu misalnya agar terlihat menonjol. Mari kita lanjutkan pekerjaan kita. Jika kita melihat waktu kita akan melakukannya, nah, bagian ini, seperti yang Anda tahu, adalah untuk posisi yang perlu ditempatkan di balok dan kemudian lampu akan muncul. Saya akan menggunakan halaman depan ini dan mengatakan bahwa saya ingin menggambar sketsa. Misalnya, datang dari sini ke sini, Anda biasanya dapat menggambar skematik Anda terlebih dahulu, dan kemudian menerapkan pengukuran yang benar dan tepat. Desain mungkin tidak terlalu bagus, tetapi kami tetap bekerja seperti ini. Saya akan dengan hati-hati menyelaraskan kedua ini dengan semua orang dan mengamankan ujungnya dengan presisi.
Ya, mari kita lihat. Jika kita benar-benar dapat menyelaraskan garis bawah ini dengan yang satu ini, atau jika saya harus mengatakan untuk menempelkan titik ini pada garis ini, ya dengan cara ini, saya akan membuatnya sedikit lebih besar. Penampilannya tidak buruk. Saya tidak boleh lupa untuk menutup ini dengan baik. Mari kita kembali ke bayangan dan beralih ke pengungkapan yang lebih baik. Seharusnya lebih baik jika memberikan dimensi-dimensi ini, tetapi Anda bisa menggambarnya sendiri. Saya akan mematikan penggabungan agar tubuh yang sedang dibuat ini tidak menempel pada yang lain. Mari kita tarik sebuah bagian. Anda lihat di sini saya telah membuat tubuh terpisah yang bisa kita longgarkan atau beri material nanti. Saya ingin menambahkan bentuk di sini. Saya tidak tahu apa yang akan dihasilkan, tetapi saya ingin itu keluar dari kesederhanaan ini. Lebih baik, lebih sederhana, dan lebih cantik. Namun setiap orang memiliki selera masing-masing, terutama di pasar Iran, di mana minimalisme tidak diterima secara luas. Saya ingin memiliki segitiga di sini dengan sudut 90 derajat, yang berarti mereka harus saling tegak lurus. Dan mari kita lihat apakah ini berkembang. Ya, kedua ini juga harus diselaraskan satu sama lain. Nah, saya menggambar ini di sini, dan saya ingin memiliki pusat di sisi ini. Seperti yang saya sebutkan, saya akan terlebih dahulu menggambar skematik. Kemudian, saya akan mengatakan bahwa kedua garis ini harus sejajar, dan titik ini seharusnya sejajar dengan garis ini. Saya akan melakukan operasi yang sama di bawah. Saya tidak boleh lupa bahwa saya ingin titik ini sejajar dengan pusat ini. Jika Anda menggunakan pemotong kotak lama dan tidak menunjukkan titik tengah, Anda dapat mengklik kanan pada garis ini. Ini memiliki opsi titik tengah yang akan memilih tengah garis ini untuk Anda. Sekarang tahan tombol kontrol dan lakukan ini. Anda bisa membuat kedua ini vertikal. Ini juga bisa dilakukan. Saya hanya ingin mengambil pengukuran dari kedua ini. Misalnya, berikan jarak 40. Saya ingin garis ini menempel pada yang ini, dan yang ini menempel pada yang itu. Misalnya saya membuat bentuk seperti ini di sini. Jika ini 20, yang ini pasti juga harus 20. Mari kita periksa yang lainnya. Ya. Mari kita atur 40 dan jadikan 35 misalnya. Sekarang, saya ingin membuat cekungan di sini. Jadi saya akan menggunakan potongan ekstrusi dan menentukan bahwa Anda harus mulai dari bidang tengah, dimulai dari permukaan ini. Lalu, seberapa jauh harus masuk? Misalnya katakanlah 2 mm. Oke, kami melakukan sesuatu seperti ini di sini. Sekarang mari kita beralih ke pola melingkar atau sumbu potongan yang telah dipilih. Dan kita dapat memilih sesuai dengan sumbu permukaan ini atau benda melingkar lainnya. Ini dapat diterima dengan angka di sini. Anda lihat karena ini 360 derajat, Anda dapat melihat dua ini. 3, 4 di sini. Tentu saja, yang Anda memiliki sedikit keterampilan matematika dan geometri, Anda dapat menemukan beberapa angka yang cocok satu sama lain. Sekarang jelas bahwa ukuran ini tidak boleh sama dengan 10. Dan ketika saya memikirkannya sedikit, ini masih lebih kecil, tetapi dari jarak jauh. Ini berfungsi sebagai contoh bagi kami. Hal baik tentang bekerja dengan tubuh adalah bahwa, misalnya, saya bisa mengklik kanan pada kedua ini dan memilih untuk menyembunyikannya sementara, atau saya bisa bilang, ayo keluar dan lihat. Dan itu memberitahuku bahwa kamu telah bekerja selama 20 menit dan belum menyimpan berkas. Lebih baik kita melakukan ini.
Misalnya, kita mengatakan pencahayaan video ini tidak ada gunanya. Kami akan dengan hati-hati membuat bentuk di sini yang pas dengan baik di dalamnya. Kemudian kami perlu dengan hati-hati mengosongkannya dan membuat bentuk yang diputar dengan hati-hati. Setelah itu, kami akan dengan hati-hati menambahkan lampu yang akan kami tarik dengan hati-hati. Saya rasa sekarang kamu tidak punya pekerjaan yang tersisa, kan? Ini adalah proses putaran yang sangat sederhana. Sekarang, mari kita anggap bahwa ada soket di mana lampu kita masuk. Mungkin, katakanlah itu adalah salah satu lampu tua yang terlihat seperti lentera. Mungkin, kita bisa merancang lampu baru sendiri, mungkin dengan detail yang rumit dan fitur unik. Ini memang cukup menarik, misalnya bentuk seperti ini. Anda mungkin saja bertanya-tanya mengapa saya sebenarnya melihat ini. Dalam pikiran saya, ini harus tegak lurus karena ketika garis handuk menuju siklus, sudutnya tidak boleh memiliki lekukan atau tonjolan. Baiklah, mari kita putar ini sedikit. Kami menyebutkan bahwa kami mungkin bertanya, apakah saya harus menghapus gabung seperti ini? Nah, saya akan mengatakan bahwa saya tidak menghapus gabung. Silinder ini yang mungkin saya tambahkan. Apakah opsi gabung diaktifkan? Ya, ketika gabung diaktifkan, kamu lihat karena ada kontak, mungkin itu mengatakan bahwa ia ingin menggabungkan kedua ini bersama. Seharusnya saya tidak melakukan ini. Atau misalnya, saya bisa mematikan penggabungan untuk mengatakan tidak. Mari kita biarkan mereka terpisah dan melakukan sesuatu yang lebih keren. Saya kembali ke masa lalu, yang berarti bahwa ketika saya membuat ini, saya ingin bagian ini digabung dengan tubuh ini. Mari kita perhatikan bagian ini dengan seksama. Saya bisa bilang ya, saya ingin ini digabung, tetapi tidak keduanya, hanya yang ini. Sekarang setelah saya menekan, oke, Anda lihat itu sudah selesai. Sekarang kita memiliki 3 tubuh. Kerangka ini, cangkang itu, dan seluruh tubuh ini di sini. Dan sekarang lampu yang ditambahkan diakui sebagai tubuh keempat. Saya bisa memilih permukaan ini sekarang, saat ini, dan karena saya tidak memilih pusat, saya ingin mengurangi ruang seperti ini darinya di ruang tertentu ini. Saya ingin operasi ini hanya dan secara eksklusif mempengaruhi tubuh ini, karena jika tubuh tersebut menyala, lampu ini juga akan menghapus bagian komponennya. Ini akan melakukan operasi pemotongan ekspor. Kami memiliki sebuah perintah atau alat di sini yang disebut penyihir neraka atau semacamnya yang menciptakan efek atau penampilan berulir. Kita juga bisa melihat versi aslinya. Ini menciptakan tampilan berulir. Tetapi karena saya belum menjelaskan efek atau fitur pegas kepada Anda, saya tidak ingin membingungkan Anda untuk saat ini. Mari kita simpan ini untuk sekarang. Dan juga latar lampu itu telah menjadi sangat besar atau bahkan terlalu besar untuk ruangan ini. Apakah kamu akan menerimanya dalam kondisi seperti ini? Tidak, itu bukan untukmu karena ukurannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau estetika yang kamu inginkan. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk mencari lampu lain yang lebih cocok dan sesuai dengan selera serta kebutuhan pencahayaan yang kamu miliki. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan suasana yang lebih harmonis dan menyenangkan di ruanganmu. Misalnya kami juga ingin memiliki bagian kawat. Tentu saja saya menggunakan sketsa 2D untuk mendapatkan tata letak ini. Tetapi saya ingin Anda bekerja dengan cakram TV agar Anda merasakan cara menangani jenis komponen ini. Kawat ini perlu keluar dari suatu tempat, dan kita bisa memberinya bentuk yang marah.
Karena saya di sini, saya ingin memulai ekstrusi saya dari titik ini. Jadi saya bisa mendorongnya keluar seperti ini. Bagian ini tidak akan menimbulkan masalah bagi saya karena ketika penggabungan aktif, saya bahkan bisa memberitahunya untuk hanya terlibat dengan bagian ini, yang baik bagi saya untuk melanjutkan. Sekarang, biarkan saya memeriksa garis yang tidak terlihat. Kami melihat bahwa sepertinya hanya didorong keluar dari ini. Namun, jika saya menghapus penggabungan ini, Anda dapat melihat bahwa kedua silinder ini berada di dalam satu sama lain, yang tentu saja tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Sebuah volume padat tidak dapat mengandung volume padat lainnya. Satu hal yang perlu sangat diperhatikan adalah bahwa ketika penggabungan aktif, Anda melihat bahwa saya tidak mengaktifkan mode pemilihan otomatis. Saya harus memilih ini sendiri. Terkadang, jika bagian lain terlibat satu sama lain, itu tidak hanya menggabungkan ini dengan itu, tetapi juga dapat menggabungkan tubuh atas dengan area yang bersentuhan dengannya. Tiba-tiba, Anda mungkin menyadari bahwa saya memiliki 4 tubuh hingga sekarang, tetapi mengapa saya hanya memiliki 2 sekarang? Anda perlu kembali dan melihat di mana Anda bekerja. Anda lihat tepat di sini. Saya menggambar sebuah silinder dan tidak memperhatikan bahwa bingkai ini bergabung dengan silinder ini. Ya, pada saat itu saya hanya memiliki 2 tubuh. Seiring kita melanjutkan, Anda memang akan menjadi sedikit lebih akrab dengan bentuk ini. Koneksi melingkar yang saya gambar agak besar, tetapi sekarang itu bukan masalah. Bagaimana dengan filter? Ini adalah filter yang sama. Ini hanya memasaknya untuk melunakkannya. Sekarang kita ingin menarik kawat dari ini. Baiklah, mari kita masuk ke sketsa 2D. Saya akan mengambil ini dan mulai dari tengah pisang. Sangat penting bagaimana ini keluar. Saya akan mengklik tab sumbu Y dan sumbu X baik untuk saya. Karena saya memilih bagian tengah pisang, informasi pemilihan ini muncul untuk saya. Saya ingin sumbu Y dan sumbu X. Dan jika kalian mengklik tab, ini tidak akan berubah. Jika ada hal lain yang terjadi, tutup file kalian dan buka kembali. Buka kembali gaya kotak, itu akan sejajar. Saya masih belum mengerti mengapa ini terjadi. Saat ini, seperti yang Anda lihat, semua yang saya lakukan keluar dengan benar, tapi kadang-kadang masalah ini mungkin terjadi. Perangkat lunak yang kami gunakan saat ini sangat baik. Saya membawa ini ke sini. Namun, saat saya mengubah sketsa 2D, saya hanya menariknya seperti ini. Saya bisa melihatnya dari sisi perangkat lunak dengan cara ini. Kabel pasti tidak bisa naik dalam posisi seperti ular ini. Gravitasi menariknya ke bawah karena tanah ini perlu didefinisikan sedikit untuk kita. Bagaimana menurutmu? Sebelum saya menggambar sketsa 2D, saya harus setidaknya mengatakan bahwa halaman atas saya ada di sini, dan saya bisa menggunakan halaman bawah ini untuk membuat lantai atau permukaan untuk diri saya sendiri. Untuk saat ini, mari kita jaga tetap skematis, bentuk sederhana misalnya, dengan ketebalan 20 dan penggabungan dimatikan agar tidak menjadi satu bagian padat. Saya telah meletakkan ini di tanah di sini. Sekarang saya menurunkan garis ini dan melihatnya lagi. Sekarang saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa cerita ini. Teman-teman, mengapa saya membahas ini di masa lalu? Ya, jika ekspor saya setelah sketsa 2D, ketika saya menekan edit, itu tidak menunjukkan masa depannya lagi. Misalnya, saya meledakkannya dan setelah beberapa penyesuaian saya ingin mengubah sketsa TDD-nya. Anda dapat melihat bahwa baik bagian bawah maupun garis ini maupun beberapa lainnya tidak ada lagi karena ini akan terbentuk di masa depan. Anda juga dapat membawa beberapa objek Anda dalam mode manual, tetapi yang ini tidak akan bergerak lebih jauh karena satu elemen dari sketsa TDD ini terkait dengan elemen di sini. Jika saya menariknya kembali,
karena elemen tersebut sebenarnya belum ada, itu tidak akan memungkinkan saya untuk melakukannya karena ia bergantung padanya. Jika saya kembali, mungkin hubungan yang sama yang saya sebutkan akan memulai garis ini dari tengah lingkaran. Faktanya, hubungan kita menghubungkan keduanya bersama-sama, dan selama itu ada, itu tidak akan memungkinkan saya untuk kembali. Jika saya pergi untuk menghapusnya, mungkin itu akan memungkinkan saya untuk mendekatkannya. Jadi ingatlah ini. Mari kita lihat lagi. Mari kita edit sketsa TDD kita. Kami telah memberitahu Anda bahwa jika Anda mengklik kanan dan memilih opsi ini, sumbu akan datang ke tengah. Banyak anak cenderung menjepit ini ke tanah, tetapi jangan lakukan itu karena kawat ini memiliki kekakuan tertentu yang perlu kita pertimbangkan. Sekarang, karena kita tidak menginginkannya dalam keadaan rekayasa dan hanya membutuhkannya untuk rendering, kita tidak perlu terlalu ketat. Saya menyadari bahwa saya memiliki banyak tangan di area ini. Jadi saya bisa membuat pintasan untuk itu. Mari kita lakukan itu. Saya mungkin perlu mengingat kombinasi tombol. Ya. Jadi pintasan apa yang harus saya tekan? Saya perlu menekan X. Teks ini mengatakan bahwa X saat ini diaktifkan untuk filter alamat. Saya tidak tahu apa itu. Ada begitu banyak subkategori dan operasi yang dapat dilakukan di dalamnya sehingga hanya Tuhan yang tahu. Apakah ada orang yang benar-benar tahu seluruh perangkat lunak dari depan ke belakang? Jadi dia bertanya, apakah Anda ingin mengatur ini? Dan saya bilang ya. Sekarang ketika saya menekan X, Anda dapat melihat bahwa itu muncul dengan sangat mudah. Ini bahkan dapat memanfaatkan teknik penanganan seperti yang berarti bahwa di sini ia turun ke tanah lalu naik lagi. Secara logis, ini bahkan bisa sedikit lebih tinggi. Misalnya saya bisa menurunkan yang ini seperti ini, tetapi yang ini telah naik cukup banyak dengan cara ini sebagai hasilnya. Dalam kasus seperti itu, Anda juga dapat menggunakan mode tampilan ganda di mana satu terhubung dengan yang lain. Apa artinya itu? Artinya ketika saya memperbesar satu, yang lainnya juga memperbesar. Dengan opsi ini dikatakan bahwa jika saya memutuskan tautan tampilan, saya dapat memiliki tampilan samping yang terpisah sambil menjaga tampilan ini dalam isometrik. Izinkan saya mengatakan, sangat baik bahwa Anda datang ke sini. Misalnya, Anda turun terlalu banyak di sini. Saya perlu memilihnya. Saya menekan tombol X dan mengangkatnya sedikit. Tentu saja kita perlu menyesuaikan sensitivitas mouse sedikit. Ini adalah will come down. Saya bilang ini adalah pekerjaan yang sedikit membosankan, tetapi ini adalah kesempatan yang baik untuk lebih mengenal teknik penanganan ini. Mengapa saya tidak mengambil pendekatan ini? Karena jika Anda melihatnya sejenak, saya menurunkannya sekarang. Jika Anda tidak mengambil, misalnya jika saya ingin titik ini menempel pada ini, itu akan mengambilnya dan menempatkannya di sini. Itulah sebabnya kami menggunakan sumbu ini. Ini memberi kami ketenangan pikiran bahwa sesuatu pasti terjadi pada sumbu tersebut, seperti sumbu X. Biarkan saya lihat bagaimana hasilnya. Tidak buruk. Saya merasa ini sama sekali tidak buruk. Sangat baik. Saya ingin menggunakan bagian yang sama dari lingkaran. Saya bilang tidak di halaman ini. Yang datar, saya bisa membiarkan saya menggambar sketsa. Kemudian itu mulai keluar miring. Mari kita lakukan operasi yang keren. Anda akan melihat sesuatu keren bisa. Saya memiliki garis tengah. Saya menggambar di sumbu X di sini. Sekarang saya memilih ini dan memegang kontrol ini dengan erat.
saya akan dengan hati-hati dan tepat menggerakkan kedua ini bersama-sama, yang berarti mode gerakan harus muncul. Dan ini membuat pekerjaan kita sangat alami dan efisien. Sekarang, saya akan menggambar lingkaran yang sempurna di sini di halaman ini, memastikan bahwa itu proporsional dan akurat. Saya akan membuat lingkaran ini sama dengan dua lingkaran di sini yang merupakan bagian dari desain. Saya telah sedikit tidak sabar dengan pekerjaan saya belakangan ini dan saya perlu lebih fokus. Ya, saya akan menggambar garis seperti ini, memastikan presisi dan akurasi, dan mengubahnya untuk konstruksi, sehingga garis tersebut menjadi putus-putus dan jelas. Ini adalah sebuah lingkaran dan ini adalah lingkaran lainnya. Kita akan membuat kedua lingkaran ini sama satu sama lain. Saya akan membawa mereka ke dalam satu sama lain seperti ini agar saya bisa memangkasnya nanti. Selain itu, saya ingin menambahkan filter di sini. Bagaimana dengan angka 2 untuk itu? Apakah itu terlalu banyak? Pada titik ini tidak ada langkah atau tindakan lebih lanjut yang perlu diambil. Kita telah mencapai akhir urutan dan tidak ada yang mengikuti. Ini juga merupakan langkah dalam jalur ini. Apa yang saya hadapi hanyalah cerita yang sama tentang MRI, tetapi di bagian air, keadaan default adalah aktif. Namun, saya mengatakan bahwa saya telah membuat kesalahan. Saya ingin itu dimatikan. Misalnya, saya menggambar sebuah kabel, dan sekarang saya menyadari bahwa kabel itu berada di bawah tanah. Lihat, ini adalah bagian yang kita gambar, dan itu sedikit terlalu banyak. Sekarang, ada dua pilihan. Entah saya menaikkan garis ini atau sebenarnya mengurangi ketebalan kawat saya. Kedua opsi tersebut memungkinkan. Memang sedikit lebih baik ya ketika kita mengatakan untuk memberikan sambungan. Saya rasa itu adalah hal yang paling langsung yang bisa kita lakukan. Bisakah kita dengan mudah menemukan pusat dari kedua lingkaran ini dan menghubungkannya? Ya. Sekarang pusat dari garis ini juga didefinisikan. Saya bisa dengan mudah menggunakan opsi ini untuk menggambar sesuatu seperti ini, seharusnya bahkan jauh lebih besar dari ini. Untuk saat ini, mari kita tidak khawatir tentang bagian itu, mari kita selesaikan pekerjaan kita. Itu seharusnya menyatu dengan tanda ini. Sekarang dan harus terintegrasi dengan pola gelombang sinus yang ada, yang sebenarnya adalah 2. Kemudian kita bisa dengan mudah mengeluarkan garpu dan mengukur jarak untuk memperbaikinya dan menangani masalah semacam ini. Kami tidak melakukannya lagi, kamu yang melakukannya sekarang. Soket siap untuk terhubung ke komputer. Adapun opsi yang kami miliki, kami menyebutnya kubah, tetapi saya tidak begitu mengerti apa pengucapan utamanya. Sekarang kami menyebutnya sebagai kubah, karena saya menggunakannya cukup sering. Saya telah menyiapkan beberapa alat di sekitarnya untuk diri saya sendiri. Pertama, izinkan saya memberitahu Anda apa yang dilakukan kubah. Ia membentuk bagian ini menjadi kubah, tetapi tingginya cukup tinggi. Anda dapat melihat bagaimana ia membentuk menjadi kubah. Ini memiliki dua mode, elips dan reguler. Perbedaannya adalah, untuk memahaminya, ketika saya memilih ini, Anda dapat melihatnya menjadi kubah, tapi ketika elips diaktifkan, ia maju dan membentuk kubah ini. Ini menjadi bentuk yang sebenarnya. Jadi, mode mana yang saya inginkan? Saya ingin mode ini. Ya, mode elips. Tapi elips, ya, saya akan melakukannya semua.
dalam bentuk ini, itu sudah cukup untuknya. Oh, ada bug yang saya miliki. Saya tidak tahu apakah itu seharusnya menjadi bug atau tidak. Ketika saya memilih dua set, mode ellipse ini menghilang, yang berarti saya harus mengonfirmasi ini terlebih dahulu, kemudian kembali, dan memilih kubah ini lagi untuk mengaktifkannya. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin mode ini berbalik dan masuk ke dalam, Anda tekan tombol reverse. Dengan cara ini, sebenarnya menciptakan bentuk kubah dari sisi itu. Tapi jika Anda tidak memiliki ini dalam keadaan normal, kemana seharusnya Anda pergi? Dalam fitur sisipkan, semua perintah untuk kubah ada di sini. Jadi Anda bisa memiliki pintasan di sini. Saya bisa mengambil simpanan. Bagian ini kosong atau di sini. Anda dapat menemukan kustomisasi. Kustomisasi. Kali ini, alih-alih menggunakan keyboard periksa komentar, Anda akan menemukan apa subset fitur sisipan ini. Dalam situasi normal, mungkin tidak ada dasar di sini, tetapi ada perintah yang Anda nikmati. Anda tak punya updown ini dalam jiwa Anda. Saya telah menambahkannya untukku. Temukan di sini. Ini dia. Saya menyeretnya ke sini. Artinya saya menahan klik dan menjatuhkannya di sini dengan hati-hati. Kita bisa memilikinya. Tapi karena saya tidak ingin, saya akan menghapusnya dan benar-benar menghancurkannya. Nah, kita tidak membutuhkan permukaan ini lagi karena salil belakang, lantai, dan dinding memang dapat menentukan tata letak untuk Anda. Saya tahu bentuk keseluruhan mungkin tidak terlalu rumit atau menarik. Tapi seperti yang Anda lihat, ini hanya untuk pelatihan. Jadi biarkan saya mengambil seteguk, dan sekarang mari kita lanjutkan ke pelajaran baru kita yang tentang perintah untuk memulai ketika kita memiliki ruang kosong. Kebutuhan saya adalah untuk membuat beberapa halaman. Kami secara singkat membahas pembuatan halaman di sesi pertama dalam konteks ini. Pada titik ini saya ingin lebih mengenal alat ini. Dengan cara ini saya akan memilih bidang atas, misalnya. Dalam fitur, referensi geometri memiliki subset campuran. Kita dapat memiliki lantai atas baru kita. Ketika bidang atas dipilih, itu secara otomatis menunjukkan bahwa saya ingin membuat permukaan baru yang sejajar dengan bidang atas, tetapi dengan jarak sekitar 10 mm. Saya bisa menentukan 20-30 atau 40 mm sebagai gantinya. Jika saya memilih opsi flip, 40 mm ini akan bergerak ke bawah. Berapa banyak yang Anda inginkan? Bisa 1, 2, atau 3. Jadi sekarang mari kita lakukan ini. Mari kita anggap Anda belum memilih apapun, dan jika Anda mengklik opsi ini, itu akan memberitahu Anda bahwa saya memiliki 3 referensi. Silakan tentukan 3 referensi ini agar saya dapat membuat halaman baru. Karena tidak ada apa-apa di sini pada bidang atas, saya harus mengatakan bahwa saya akan menggunakan bidang atas untuk bantuan. Itu sebenarnya tidak membuat perbedaan. Referensi kedua dan ketiga tidak diperlukan, karena bidang atas saja sudah cukup. Misalnya, jika saya datang ke sini dan mengklik opsi vertikal, itu akan meminta saya untuk menentukan referensi lain, sehingga saya dapat menyelaraskan halaman vertikal untuk Anda. Jadi kami membutuhkan 1 baris atau halaman lagi. Sekarang saya akan memberitahu Anda untuk mengklik, tetapi pertama-tama, mari kita berlatih sedikit dengan bidang atas. Saya ingin memiliki sebuah pesawat dengan tinggi sekitar 70 di sini, dan relatif terhadap pesawat baru ini, saya ingin memiliki pesawat lain pada jarak tepat 140. Jadi, sebenarnya saya sudah memiliki ini sekarang. Saya masuk ke pesawat atas dengan sangat baik, dan saya mulai dengan menggambar lingkaran di sini. Di pesawat atas sekarang sudah terbalik. Ya, di pesawat baru kami ingin menggambar sketsa kedua kami. Itu bisa berupa lingkaran atau bentuk lainnya. Mari kita gunakan poligon yang sedikit lebih kecil dari lingkaran. Sekarang saya keluar dari sketsa, dan kali ini di pesawat nomor 2.
Saya katakan lagi, saya ingin sebuah lingkaran. Saya bisa menggambar lingkaran seperti ini di sini sekali lagi, tetapi untuk berlatih mengonversi lagi, saya membawa lingkaran ini yang diterima ditumpukan itu, ini ada di pesawat atas kami. Jika saya memilihnya, itu akan dipilih dengan buruk. Ketika saya mengklik konversi, sepertinya itu melempar koordinat X lingkaran ke pesawat ini. Saya harap Anda sudah akrab dengan konsep konversi. Ya, sekarang kita masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dengannya. Ini bisa digunakan dengan banyak. Saya juga telah menggambar ketiga sketsa ini dan saya dengan hormat meminta Anda karena kita tidak lagi membutuhkan halaman-halaman ini untuk memastikan bahwa mereka tidak mengacaukan bentuk kita. Saya tekankan, jangan sekali-kali mengklik hapus. Jika Anda mengklik hapus, akan muncul kesalahan yang mengatakan bahwa sketsa yang Anda buat hilang sesuatu. Ya, jelas apa yang hilang. Seharusnya ada di halaman itu, tetapi halaman itu sudah tidak ada lagi. Jadi mainan semua kali saya akan menyembunyikannya, yang berarti saya tidak benar-benar ingin melihatnya. Sekarang di sini kita akan menggunakan love. Ia minta untuk memperkenalkan titik sudut kepada saya. Yang mana yang tepat disebut titik sudut. Anda mungkin memilihnya sedemikian rupa sehingga terlihat seperti ini. Anda lihat, sepertinya ingin menyampaikan titik ini ke titik ini, lalu memutarnya kembali ke keadaan semula. Jika saya menyetujuinya, kecuali desain Anda benar-benar seperti ini, kita bisa menggunakan perintah ini. Namun untuk menghindari masalah ini, lebih baik memilih ini menggunakan diagram pohon. Diagram pohon tiap-tiap berada di sini sedikit bergeser ke sketsa. Ini berusaha untuk menyelaraskan keduanya sebanyak mungkin untuk saya. Sebuah bentuk seperti ini telah datang ke sini. Bentuk ini bisa menggantikan bentuk segitiga ini, atau menjadi bentuk lain, atau bisa menggantikan lingkaran terakhir dalam solusi inti saya. Saya ingin mengubah sketsa. Saya bisa datang ke sini dan misalnya memilih lingkaran ini. Ya, kami ingin ini menjadi konversi. Jadi saya akan menghapus hubungan konversi ini. Saya akan mengambil ini jauh lebih besar dan akan terlihat seperti ini. Idenya adalah bahwa kita dapat membuat gelas es, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, hampir tidak ada bentuk yang tidak dapat Anda capai dari satu titik atau lingkaran ke bentuk lain menggunakan terminologi dasar. Mari kita ambil contoh di sini. Untuk menggambar kerucut, Anda tahu bahwa Anda dapat menggunakan alat revolusi. Ketika kita menggunakan revolusi, yang sekarang sudah menjadi cukup umum bagi kita dapat menghindari penggunaan love. Jelas bahwa saya bisa memiliki kerucut dengan cara ini, tetapi jika saya ingin memikirkannya sekarang, karena itu adalah revolusi, ia memiliki bentuk melingkar. Mari kita pikirkan seperti piramida di Mesir. Saya tidak tahu titik sudutnya, tetapi saya pikir mereka memiliki 4 titik sudut. Mari kita buat sebuah persegi di mana kedua ini sama satu sama lain. Sangat penting untuk diingat bahwa ketika Anda berada di lingkungan sketsa, Anda tidak dapat membuat pesawat sampai Anda keluar dari sketsa. Anda melihat dua simbol ini yang menunjukkan bahwa Anda berada di lingkungan sketsa. Anda harus keluar untuk membuat pesawat. Sekarang Anda akan lihat pesawatnya muncul. Saya minta maaf jika saya salah mengucapkan beberapa kata. Mohon maafkan saya. Baiklah, saya akan memilih pesawat baru di atas. Ini juga merupakan sebuah titik kita bisa menggunakan ini. Baiklah, saya akan menempatkannya di sini dalam bentuk bintang. Saya ingat untuk menyembunyikan pesawat yang saya buat. Sekarang saya akan mengklik love.
Bisakah kita mencapai suatu titik dari sketsa ini? Ya, itu dapat diterima. Sekarang, seperti yang Anda lihat, saya merujuk pada nama sketsa. Seharusnya saya menempatkannya di tengah dalam desain. Saya ingin menunjukkan bahwa menempatkannya di sudut tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Selain itu, ada satu poin penting lainnya. Kita harus menyebutkan tentang loft, bahwa ada pesawat horizontal di atas, yang akan saya tempatkan untuk lebih memahami struktur agar dapat melihatnya. Tiap kali Anda ingin mengedit pesawat pada waktu tertentu, Anda dapat mengklik kanan padanya dan memilih opsi edit fitur. Tidak masalah jika dimensinya 200 atau 190. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada masalah, tidak akan ada masalah sama sekali. Kita juga bisa membuat pesawat lain di atasnya jika Anda mau. Ini sih adalah bentuk yang sangat baik yang bisa saya tunjukkan di sini. Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda merasa bahwa Anda telah menggambar sketsa di pesawat yang salah, misalnya, jika seharusnya Anda menggambarnya di pesawat atas, Anda dapat mengklik kanan pada sketsa Anda dan memilih opsi kedua, yaitu edit pesawat sketsa. Ini akan menunjukkan bahwa Anda saat ini berada di pesawat 1, seperti yang ditunjukkan di sini. Ya, jika dikatakan pesawat 2, itu akan membawanya ke sana tanpa mengubah hubungan dan posisinya sebanyak mungkin. Tapi karena saya telah menggambarnya dengan benar, saya sebenarnya ingin itu berada di sini dan memiliki satu persegi di atasnya. Nah, pesawat-pesawat ini benar-benar mengganggu saya sekarang, jadi saya akan menyembunyikannya. Baiklah, mari kita lanjutkan ke loft. Saya hanya ingin menunjukkan perbedaan di sini. Ya, jika saya hanya memilih bagian ini, lalu pergi ke titik ini, dan kembali ke ini, Anda sebenarnya dapat melihat bahwa ini telah membuat loft dari ini. Ini telah menjadi bentuk kita. Sekarang, jika kita mengatakan untuk melakukan dua operasi, maksud saya adalah menggunakan loft untuk pergi dari titik ini ke titik itu, dan melihat apakah itu datar. Tidak ada yang di antara. Sekarang, setelah Anda melakukan ini, bidang ini dapat diterima bagi kami. Kami pasti perlu menggambar persegi panjang lain di bidang ini. Ya, jika Anda akan melakukan ini, Anda tahu cara membuat sketsa. Di bidang ini, ketika Anda membuat ini, sketsa dan mengonversinya, itu akan memberikan garis besar di sekelilingnya. Tapi saya tidak perlu melakukan itu karena saya ingin menggunakan loft untuk menghubungkan sketsa ini ke bidang ini. Anda hanya melihat bahwa ini tidak sejajar, jadi saya akan menggesernya dan mengirimkannya. Dengan melakukan ini, jika Anda menggunakan dua langkah tersebut, Anda dapat menghindari situasi itu untuk geometri. Izinkan saya memberikan penjelasan tentang cara membuat bidang yang akan kita gunakan nanti, terutama untuk latihan ini. Kami memiliki sketsa di sini, sebuah lingkaran di sini, dan saya ingin mengekstrusi keduanya. Sekarang setelah saya telah mengekstrusi mereka, saya akan menerapkan beberapa fillet dan memberikan beberapa bentuk di sini sangat baik. Sekarang kita memiliki beberapa opsi lagi untuk membuat bidang. Ini kembali ke sedikit pengetahuan geometri. Saya tidak tahu seberapa banyak yang kamu ingat, tetapi mereka mengatakan bahwa sebuah bidang melewati 3 titik. Misalnya, titik referensi pertama saya adalah titik ini, yang kedua adalah titik ini, dan yang ketiga adalah titik ini. Anda lihat dari ketiga ini, saya dapat menempatkan sebuah titik di bidang, dan kemudian memiliki bidang ini di sini. Misalnya, saya bisa memilihnya, dan menggambar sketsa di sini. Dan kemudian saya bisa mengekstrusi dan memotongnya. Kami memberikan contoh melihatnya dari samping, dan kemudian kami melihat bahwa itu sepenuhnya miring tepat di bidang baru yang dibuat. Sekarang, ada format-format lain. Misalnya, saya akan memilih bidang ini, dan bersama dengan bentuk marah ini,
Anda dapat melihat bahwa dikatakan, saya telah membuat bidang ini tegak lurus dari sini, dan tangan ke lingkaran ini. Sekarang, mungkin jika saya membawa bidang ini dari posisi tegak lurus ke posisi paralel, ya, bidang baru ini telah menjadi paralel dengannya dan menyentuhnya. Ini adalah contoh sentuhan, dan jika saya membaliknya, itu akan berpindah ke sisi lain dari area tersebut. Hal lain yang sangat berguna bagi Anda adalah, misalnya, jika Anda ingin memiliki bidang pada sudut, Anda terlebih dahulu membuat bidang datar di sini. Ya, dalam referensi kedua, Anda datang dan memilih sebuah garis yang akan menjadi, misalnya, engsel dari bidang baru ini. Apa arti engsel? Di sini, alih-alih posisi tegak lurus, saya membawanya ke posisi sudut, di mana saya bisa mengubah sudut 45 derajat menjadi, misalnya 120 derajat. Anda lihat sepertinya ini terangkat dari bidang ini dan membawanya ke bagian ini. Ini juga sangat berguna dan ada banyak opsi lain untuk membuat bidang baru. Oh, saya juga harus memberitahu Anda bahwa dalam sesi pertama, saya menggunakannya dan memberitahu Anda bahwa kami pasti akan menjelaskan lebih banyak. Bayangkan saya memilih bidang ini dan bidang ini. Itu secara otomatis mengaktifkan opsi tengah dan memberi kita bidang tengah di sini. Hal yang menarik adalah, meskipun mereka memiliki sudut, itu menghitung hasilnya dan memberi saya bidang yang umum. Jika saya memilih sebuah keadaan dengan dua bidang datar yang sepenuhnya jelas misalnya, contohnya, saya tidak tahu tinggi dari bidang ini, jadi saya memilih bidang dari sini dan bertanya, berapa jarak yang seharusnya idealnya? Saya tidak tahu berapa angkanya. Haruskah itu kira-kira antara 20 dan 35? Atau mungkin begitu? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menempatkan titik referensi di sini lagi. Meskipun sekarang sudutnya telah berubah, kita perlu menyesuaikannya. Saya lebih mudah untuk mengeksekusi perintah lagi dan mengatakan dari bidang ini dan bidang ini. Itu akan secara otomatis mengaktifkan mode dan saya juga bisa memiliki bidang tengah di sana. Oke, mari kita kembali ke bagian ini dan berbicara sedikit lebih banyak tentang love. Jika saya telah membuat setengah dari sebuah karya, biasanya kita membuat setengah dari potongan simetris agar pada akhirnya kita bisa mencerminkannya. Misalnya, saya ingin bekerja dengan sebuah pisang. Saya sebenarnya menggambar garis di bidang atas untuk dengan sangat hati-hati dan teliti sekali membuat bentuk seperti pisang menggunakan spline, dan kemudian saya merapikannya sedikit. Misalnya saya perlu ingat untuk menutup area ini agar area tersebut disorot. Sekarang yang perlu saya lakukan adalah membuat ini dan ini saling tegak lurus. Saya tidak akan melakukan bagian ini untuk Anda agar melihat masalah apa yang mungkin muncul. Sejauh ini saya ingin mengingat ini. Sekarang saya datang ke bidang yang tegak lurus dengan ini, yaitu bidang tulisan saya, dan saya ingin menggambar sketsa lagi. Ya, saya ingin menggambar bentuk ini dari sudut pandang samping, sehingga bentuk ini yang dihasilkan oleh tangan hidrolik adalah masalah yang sedang kita bahas. Kami sedang mengerjakannya dan memperbaikinya, tetapi saya harus ingat untuk memeriksa bagian bawah juga. Saya terus menyebutkan ini. Sekarang mari kita beralih ke love. Saya ingin sketsa ini terhubung dengan sketsa ini. Jika Anda tidak melihat pratinjau ini dan tampilannya seperti ini, itu berarti sketsa ini sedang dibuat di akhir itu, yang seharusnya tidak menunjukkan pratinjau kepada Anda sama sekali. Oleh karena itu, letakkan titik hijau ini di sini. Baiklah, sekarang apakah ini cukup untuk kita, atau apakah saya perlu? Oh, kita juga memiliki kurva panduan di sini yang bisa kita gunakan untuk menggambar garis referensi. Untuk saat ini, kita tidak sedang berurusan dengan kurva panduan. Saya memiliki awal dan akhir di sini. Dan jika saya mengembalikannya ke keadaan normal di profil,
itu akan terlihat seperti ini. Apa artinya? Itu membuatnya tegak lurus terhadap bidang ini. Mari kita periksa tampilan samping dan lihat seperti apa penampilannya. Lihat bagaimana itu menjadi tegak lurus dan mencapai titik ini. Inilah yang terjadi sebelumnya. Jadi ide ini juga mudah bagi orang ini. Anda tahu maksud saya. Saya melakukan pekerjaan ini. Ya, sekarang saya akan mencerminkannya berdasarkan halaman ini, dan itu memberi saya bentuk seperti ini. Tentu saja Anda bisa mengabaikan garis-garis ini. Kita bisa pergi ke opsi evaluasi dan memilih zebra untuk menunjukkan garis-garis ini, sehingga kita bisa melihat permainan cahaya di dalamnya. Kami melihat bahwa garis-garis ini telah melewati sini tanpa ada jeda, tetapi jelas bahwa situasinya tidak baik di sini. Anda juga bisa melihat bahwa sedikit pekerjaan telah salah di sini. Sisa pekerjaan dapat dilakukan dengan cara ini. Sekarang, mengapa hal-hal ini terjadi? Itu karena ketika saya sedang menggambar sketsa, saya tidak mengatakan, "Oh, garis ini harus tegak lurus dengan garis ini." Sekarang setelah kita membuat yang pertama tegak lurus, yang kedua tidak memahaminya lagi, jadi saya menggambar garis tengah dari sini ke bawah dan mengatakan bahwa garis ini pasti harus tegak lurus dengannya dan garis ini harus sejajar dengan garis itu. Baiklah, saya perlu melakukan hal yang sama untuk sketsa lainnya juga. Tidak, ini yang saya buat. Saya ingin yang ini, ya. Anda bahkan dapat menggambar garis tengah dari titik yang sama ini. Anda bahkan tidak perlu menyelaraskan keduanya. Ya, baiklah ya, ini adalah salah satu metode. Jadi ini dilakukan dengan sangat buruk. Saya menggambar garis horizontal dan membuat kedua garis ini bersinggungan satu sama lain. Ini menjadi bentuk seperti ini. Tentu saja ini sudah menjadi sangat umum sekarang. Ya, ingat bahwa ketika opsi mulai, yang berarti dimulai dari sini muncul, ini adalah hal yang normal bagi saya. Saya telah memprofilnya, dan saya juga bisa melakukan ini dengan bagian bawah, yang juga tegak lurus terhadap bagian bawah. Anda dapat menyesuaikan jumlah ini dalam banyak opsi penanganan. Lihat, banyak pekerjaan telah dilakukan. Sekarang, jika kita mendorongnya terlalu jauh ke depan, itu tidak akan menarik sama sekali. Anda juga memiliki mode manual di mana Anda dapat memasukkan angka. Sekarang, saya akan menyesuaikan keduanya sedikit yang saya rasa tidak masalah. Ketika dipantulkan, sketsa itu menjadi sangat terdistorsi. Jadi saya perlu mengulang sketsa saya sepenuhnya. Ada terlalu banyak poin di sini menyebabkan masalah yang dapat mengarah pada kebingungan dan ketidakefisienan dalam proses kerja kita. Bisakah kita menghapus poin-poin tersebut? Ya, itu sederhana. Anda hanya perlu memilih salinan dengan hati-hati dengan menyoroti area tertentu yang ingin Anda ubah dan kemudian tekan tombol hapus di keyboard Anda. Dengan melakukan ini akan menjadi lebih mudah dikelola dan teratur, memungkinkan alur kerja yang lebih lancar dan kejelasan yang lebih baik dalam tugas-tugas kita. Aplikasi perlu lebih rinci agar terlihat lebih mirip. Sekarang, ketika saya mengklik zebra, mari kita lihat seberapa bersih formulir ini menjadi di sini. Jadi kami memiliki sedikit distorsi di sini, tetapi itu tidak cukup untuk mengganggu kami. Bisakah kita meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa apakah saya telah melewatkan sesuatu? Tidak. Ini karena kolom telah mengambil bentuk ini. Ini tidak baik dari sini. Ketika menjadi tajam, bentuk kita sebenarnya memiliki iran di dalamnya, yang cukup menarik karena menambahkan dimensi unik pada struktur keseluruhan. Si Anda bahkan dapat mencerminkan seluruh koleksi ke bawah sekarang, yang menciptakan efek visual yang menarik, yang meningkatkan estetika keseluruhan. Jangan perhatikan garis-garis di sekitarnya. Mari kita terapkan mode Marta, yaitu teknik yang memungkinkan kita untuk fokus pada elemen inti tanpa gangguan. Mereka ada, jadi mari kita kembali dan melihat mode zebra lagi.
yang menawarkan perspektif kontras yang bisa sangat mencerahkan. Cahaya meluncur melalui itu sepenuhnya, menciptakan transisi yang mulus dan menarik secara visual. Oke, jadi kita bisa menggunakan perintah normal ini di profil dengan banyak, yang sangat berguna untuk menjaga konsistensi dan efisiensi. Ini jika manajer perintah ini tersesat seperti ini, cukup tekan tombol ini dan itu akan muncul. Memastikan bahwa Anda selalu dapat mendapatkan kembali kendali dan melanjutkan pekerjaan tanpa gangguan. Kita sudah cukup jauh dan video ini sedikit panjang, tetapi ini adalah pelajaran yang signifikan. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, Anda mungkin tidak tahu bahwa batas juga melakukan pekerjaan yang sama, tetapi sekarang kita akan membahas topik-topik ini secara mendetail di sesi berikutnya dan memberitahu Anda tentang ceritanya. Saya hanya ingin membagikan kurva panduan komprehensif ini kepada Anda, karena latihan Anda berikutnya agak terkait erat dengan kreativitas Anda. Saya ingin meminta Anda untuk merancang botol parfum dengan desain Anda sendiri di sini. Anda bisa menggunakan panduan yang ingin saya ceritakan kepada Anda. Panduan ini komprehensif, memberi info penting, gambarkan sebuah adegan yang sibuk di sini. Sebagai contoh, ilustrasikan sebuah adegan yang kompleks. Ya, sebenarnya saya harus mengatakan bahwa tidak. Saya tidak menikmatinya. Yang saya temukan cukup mengecewakan. Sejujurnya, saya berharap Anda menggambar segitiga jika Anda tidak keberatan. Selain itu, saya ingin menekankan bahwa pengalaman saya tidak sepeleasannya seperti yang saya harapkan. Sebenarnya cukup mengecewakan dan tidak memenuhi ekspektasi saya. Misalnya, saya tidak boleh lupa bahwa pesawat pasti harus dipilih di atas segitiga. Sekarang saya akan membuat segitiga-segitiga tersebut. Saya juga akan menghapus halaman-halaman ekstra dan tidak perlu dan membersihkannya dengan cara ini. Apa batu tujuannya ini? Mari kita buat bagian bawahnya segitiga. Anda lihat, karena kembali ke masa lalu, mereka tidak akan melihat segitiga atas lagi. Saya rasa mereka berada di sekitar sini. Seperti yang Anda lihat, garis panduan ini tidak mempengaruhi pekerjaan kita. Tetapi sekarang mari kita hapus mereka. Nah, itu memberi kita kesalahan karena, misalnya, itu mengatakan bahwa segitiga yang kamu gambar terpusat di tengah kotak itu dan memiliki hak untuk berada di sana. Jadi kamu melihat salah satu tepinya berubah menjadi kuning. Dan segitiga lainnya di atas pasti memiliki masalah, yang juga sudah saya hapus. Kamu bisa melihat bahwa kesalahan tersebut telah diselesaikan. Dalam situasi yang biasa atau normal, ketika kita menerapkan metode atau teknik ini bersama-sama, biasanya itu memberi kita bentuk atau hasil tertentu, bukan. Tapi sekarang saya ingin membicarakan tentang apa itu kurva panduan yang mengarahkan garis. Di sini, menjadi jauh lebih baik untuk menggambar dengan berkas disk. Saya akan menghubungkan ketiga titik ini bersama-sama. Sekarang mereka terhubung, saya akan memberi mereka bentuk V. Sekarang, tekanlah ketiga ini telah terhubung dengan baik di bagian kurva panduan. Semuanya. Saya juga akan memilih garis ini. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Ini mengatakan bahwa kita mengatur ketiga ini bersama sebagai tidak ada. Kita juga mengikuti ini, kurva panduan yang kamu gambar. Sekarang saya bisa memiliki 3 kurva panduan. Saya bisa menggambar di sisi ini dan di sisi itu. Pada tahap ini saya hanya meminta Anda untuk menggambar kurva panduan. Anda butuhkan pada sketsa lain. Biarkan saya tunjukkan lagi. Saya akan membuat sketsa baru. Saya menggambar satu sebagai garis sehingga terhubung dengan mulus ke ujungnya. Apa alasan untuk ini?
Ketika Anda menghubungkan ini bersama-sama, itu mengarah ke ini, dan ini di bagian kurva panduan, Anda dapat dengan mudah memilih ini. Anda lihat, saya juga memilih sketsa kedua. Ketika dua kurva panduan berada dalam satu sketsa, atau Anda mungkin memiliki 3 atau 4 kurva panduan, pesan pengelola pemilihan akan muncul untuk Anda, dan Anda mungkin akan sedikit bingung pada tahap ini. Jadi tolong untuk saat ini, saya sarankan untuk menjaga mereka terpisah. Saya pasti akan menjelaskan ini kepada Anda nanti. Untuk saat ini gunakan sistem ini, di mana mereka terpisah. Saya juga ingin menyebutkan bahwa jika Anda telah menggambar sketsa berkas disk dan membuat kurva panduan, dan kemudian karena alasan tertentu Anda keluar dari perintah, jika sketsa disk dipilih dan Anda mengklik sketsa disk itu lagi, itu akan mengedit sketsa disk yang sama. Anda mungkin berpikir bahwa Anda ingin membuka yang baru, tetapi itu akan mengubah sketsa disk yang sudah ada. Jadi silakan pilih ruang kosong dan kemudian klik pada berkas disk lagi. Jadi sekarang yang kedua akan dianggap sebagai satu set baru. Baiklah, sejauh ini baik-baik saja. Terima kasih atas usaha Anda. Untuk sesi berikutnya, saya ingin Anda membuat botol parfum sebagai latihan utama Anda yang harus dilakukan menggunakan metode LOFT. Bentuknya bisa menjadi desain Anda sendiri. Anda dapat mengambil inspirasi dari botol-botol di sekitar rumah Anda, seperti cologne atau dari internet. Lebih baik tidak menyalin, tetapi jika Anda menemukan bentuk yang sangat bagus dan akhirnya menyalinnya, itu tidak masalah. Namun, saya ingin Anda memasukkan beberapa detail ke dalamnya. Ketika Anda selesai, buatlah terlihat seperti ini apa yang dilakukan LOFT. Ia menciptakan sebuah cangkang, membiarkannya kosong dengan ketebalan sekitar 2 mm. Jika saya membuat ini transparan, Anda akan melihat bahwa ia telah menjadi kosong. Kemudian Anda dapat mengosongkan bagian ini, melakukan pemotongan yang dipercepat, dan menggambar penutup untuk bagian semprot. Kita seharusnya memiliki sapuan, dan semakin banyak lubang yang dimiliki bagian semprot, semakin baik. Anda perlu membuat tutup untuknya. Misalnya, jika Anda memiliki botol yang berbentuk seperti ini adalah latihan utama Anda. Jika Anda mencapai titik itu, yang saya harapkan akan Anda lakukan. Banyak dari Anda telah mengirimkan latihan Anda kepada saya, tetapi Anda belum menyelesaikannya. Jika Anda tidak menyelesaikan latihan, sayangnya, Anda tidak akan dapat melanjutkan dengan sesi 1, 2, dan 3 di sini juga. Anda harus merujuk kembali ke sesi sebelumnya, karena latihan kami terus diulang dan saling terhubung. Jika Anda telah menyelesaikan latihan ini, saya meminta Anda untuk membuat lampu belajar. Lampu belajar harus menggunakan teknik potong percepatan sapuan dan LOFT, dan jika juga mencakup pola shell, fillet, dan lingkaran, itu akan menjadi lebih baik. Jadi mohon fokus pada latihan utama botol parfum, dan jika Anda mencapai titik itu, kita akan menggabungkan lampu studi dengan semua operasi yang telah kita kerjakan sejauh ini. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.